alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Jadi hari ini berkas tersangka DRL dinyatakan P21 oleh Kejati Banten. Di proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Gladys dan suami belum jelas reaksinya karena kuasa hukumnya belum bisa pastikan apakah kliennya udah tahu terkait pengaduan kubu Nikita ke Komisi Yudisial. Hal berbeda justru terlihat jelas dari kubu Nikita yang bahkan udah mulai melangkah lagi. Menurut Usman dan Gali kuasa hukum Nikita, bahkan pengaduannya ke Komisi Yudisial akan segera memasuki tahap pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal itu pun membuat kubu Nikita berterima kasih atas dampingan dari RDP. Terlebih dalam pengaduannya juga termasuk terkait hakim yang diduga melanggar kode etik terkait pemutaran bukti dari kubu Nikita yang disebut Usman mendapat pelanggaran dari hakim karena RG tak menggunakan hijab, padahal bukti tersebut cukup krusial. Dalam waktu yang cepat Cuma pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan pengaduan terhadap hakim dalam persidangannya. Sang wanita Amazon Nikita Mirzani pun disebut Usman bahkan berpeluang besar untuk ikut diperiksa loh Besti, terkait dugaan ketidakseimbangan perlakuan jaksa kepadanya. Anyway, melihat Nikita terus berupaya dalam proses hukumnya, Fitri Soluteru mantan sahabatnya justru menghimbau agar Nikita fokus aja kalau mau PK. Lantaran hal itu adalah upaya hukumnya yang terakhir. Kalau soal hakim yang diadukan, Fitri berharap Nikita sebaiknya lebih mengingat tentang kesalahan dan resiko. kemungkinan ada besar. Reza Gladys, selebritis Nikita Mirzani memang tengah meringkuk lesu di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meski begitu, perjuangan hukum ibu 3 anak itu ternyata terus berjalan hingga detik ini. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 kemarin, advokat Gali Rakasiwi dan Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita diketahui menyambangi kantor Komisi Yudisial. Bukan tanpa alasan, kunjungan itu dilakukan oleh mereka guna menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Nikita soal kunjungan kemarin? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan terbaru terhadap kasus Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya, ini DRL aja. Tersangka DRL seperti kita ketahui kemarin sudah saya sampaikan bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu berkas sudah dikirimkan ke Kejati Banten, kemudian ada proses B19 untuk dilapisi kekurangannya, dan hari ini alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Jadi hari ini berkas tersangka DRL dinyatakan P21 oleh Kejati Banten. Di proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Itu ya. Berarti dalam waktu dekat akan dipindahkan ya Pak? Ya pasti dalam waktu dekat, karena hari ini saya baru dikabari juga tadi oleh penyidik bahwa hari ini surat P21 sudah ditandatangan, artinya berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, oleh penuntut umum. Selanjutnya kewajiban dari penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti serta berkas ke kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan. Waktunya dalam waktu dekat. Ada rentan waktunya nggak Pak sampai? Ini jangan dipotong ya, jangan dipotong ya. Ini kalau misalnya dari kubunya pelapor ke KAY juga gimana? Siap nggak mereka? Siap nggak? Kan punya hak yang sama loh, ya nggak?
Ini aku ngomong begini karena aku tuh nggak mau juga cerita tentang masalah ini tuh nggak berhenti di sosmed, nggak berhenti. Dan ini menurut aku ya sangat merugikan saudara terpidana menurut aku. Dengan ramai-ramainya berita-berita ini, nggak sudah KPH disalah-salahin, ini itu sebetulnya menurut aku kurang bijak sih. Bener nggak baju merah? Tapi ya, kalau kangguk-kangguk berarti yang aku omongin bener. Tapi ya, kalau diam aja ya biasa aja gitu. Tapi di sini ada anggota dewan Bu yang ikut Gini bersuara. Ya, walaupun Mbak RDP ini mantan artis, sekarang menjadi anggota dewan, ya sebetulnya anggota dewannya melekat ya. Tapi saya itu merasa pada saat dia berbicara itu, menurut saya dia tidak mewakili dirinya sebagai anggota dewan. Mungkin dia lagi sebagai netizen kayak saya gitu. Kalau misalnya minta keadilan, berjuang untuk keadilan. Mbak RDP ya, aku tuh males Korea menanggepinnya. Tapi kalau boleh sedikit saran buat teman-teman masyarakat Indonesia ya, lain kali kalau milih wakil rakyat itu jangan wakil rakyat yang tidak membela rakyat. Sebentar Mbak Nepos, jadi menurut Mbak Nepos ini, Nikita Mirzani bukanlah bagian dari rakyat Indonesia yang tidak perlu dibela, seperti itu. Dan maksudnya kalau misalnya Mbak Rieke Diah Pitaloka membela seorang Nikita Mirzani karena merasa ada ketidakadilan hukum dalam hal ini, itu berarti suatu hal yang salah kah? Jadi menurut Anda itu yang benarnya seperti apa Mbak Nepos? Ada orang-orang yang terlibat selain NM, ada 2 orang lagi yang nggak terseret, itu yang harus dia suarakan. Karena nggak fair kalau NM hanya dibui sendirian. Oh, mohon maaf nih ya Mbak Nepos, sebenarnya Nikita Mirzani itu tidak perlu ada dibui. Ya kita semua tahu ini adalah jebakan, dan juga Mbak Nepos sendiri kan bilang, kalau Nikita Mirzani itu tidak punya yang namanya otak pemeras. Jadi memang seharusnya Nikita Mirzani itu tidak ada dibui Mbak Nepos. Harusnya dibebaskan itu Nikita Mirzani. Yang menjebaklah yang seharusnya ada dibui, bukan Nikita Mirzani. Sementara yang menyuruh, yang menginspirasinya masih berkeliaran. Apalagi yang si Bopeng nih masih melakukan pemerasan, masih melakukan review-review. Padahal sudah dilarang sama undang-undang, itu yang harus dia suarakan. Satu lagi buat Mbak Rieke Diah Pitaloka, tolong disuarakan masalah berantas judol alias judi online ya Mbak Rieke ya. Karena ini sangat meresahkan, apalagi usaha judi online ini masih berkeliaran di mana-mana gitu ya Mbak Rieke ya. Tolong dibantu banget nih Mbak Rieke ya. Yalah, kalian hati-hati ke depan milih wakil rakyat itu. Yang oneng-oneng jangan dipilih ya. Yang benar itu ya, yang tidak sekolah hanya lulusan SD itu jangan dipilih ya Mbak Nepos, itu yang benar. Aktris Nikita Mirzani baru saja menjalani operasi terkait masalah pada bagian tulang belakang yang dialami. Setelah operasi dan kondisi perlahan membaik, dia pun sudah kembali ke lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara. Menurutnya, Nikita Mirzani sempat mengalami pergeseran pada tulang belakang. Kondisi itu membuat Nikita Mirzani merasa nyeri dan harus menjalani operasi. Meski sudah kembali ke tahanan, Nikita Mirzani masih dalam pantauan tim dokter. Perempuan berusia 39 tahun itu juga harus menjalani pemeriksaan rutin setiap pekan. Diketahui Nikita Mirzani masih menjalani hukuman penjara seusai divonis bersalah dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap dokter kecantikan Reza Gladys.